Selanjutnya, lagi-lagi kita membandingkan agregat kasar dan halus ya. Ini nanti sampai akhir bab ini ya selalu kita bicara dua ukuran ini, agregat kasar dan halus, yaitu pasir dan kerikil ya, kerikil dan pasir seperti itu. Nah, ini adalah ukurannya. Oke. Jadi kalau bukan orang teknik sipil ya, melihat segenggam pasir dan segenggam kerikil itu ya cuma kelihatan beda ukurannya aja sebenarnya. Oh, kalau pasir kecil-kecil ya kan, kalau kerikil agak besar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya lagi, seberapa kecil sih pasir itu? Atau seberapa besar sih kerikil itu? Nah, ini baru dijelaskan di sini gitu ya. Jadi ada standar ya yang mengatur, oh, pasir itu paling besar ukurannya segini. Kerikil itu paling kecil segini ya. Jadi kalau ada kerikil yang lebih kecil dari ukuran itu, maka kita sebut pasir ya. Meskipun secara kasat mata kelihatannya hampir mirip sama kerikil. Nah, ini menarik ya. Ini adalah suatu kategori yang sangat definitif ya. Nah, ini kita lihat di sini ada tabelnya. Ini adalah ukuran ayakan ya. Ayakan itu ya alat seperti eh, kalau ada lihat ibu bikin roti ya, itu biasanya mengayak tepung. Nah, ya itu ayakan ya. Kita juga punya alat seperti itu. Tapi tentu saja lubang ayakannya tidak seperti itu ya. Nah, lubang ayakannya seperti apa? Seperti ini ya. Anda bisa lihat ini lagi-lagi kita ngambil dari standar Amerika ya. ASTM itu American Standard Testing Methods ya. Standarnya Amerika, satu peraturannya Amerika. Jadi di Amerika mengatur ukuran-ukuran ayakan ya. Jadi ada ayakan yang lubangnya itu 50 mili ya, 5 cm. Sampai kemudian semakin kecil bahkan ada yang 0,15 mili. Ini kecil sekali ya. Jadi angka-angka ini adalah standarnya Amerika untuk menentukan ukuran ayakan ya. Dan ini namanya ya, namanya ayakannya. Ini 2 inci, 1,5, satu. Ini dalam inci ya ini ya. Ya ini dalam dalam inci. 1 inci kira-kira 2,5 cm ya. Tapi kemudian namanya berbeda di ini ya 4,75 ya. 4,75 disebut nomor 4, nomor 8, nomor 16, 50 sampai 100 ya. Jadi semakin ke bawah itu semakin kecil nomornya itu. Oke. Nah, ini. Agregat halus ya atau pasir. Oke. Pasir itu adalah suatu agregat yang ini lolos ya. Kalau di sini ada angka 100 nih berarti lolos semua. Artinya apa sih lolos semua? Jadi kalau saya ngambil segenggam pasir, saya ayak sama ayakan dengan ukuran 9,5 mili, maka semuanya itu pasti lolos ayakannya. Nggak ada yang tersangkut di ayakan itu. Artinya apa? Artinya ukurannya pasir itu lebih kecil dari 9,5 mili. Ya dong, karena dia lolos ya, nggak ada yang kesangkut, berarti ukurannya nggak ada yang lebih besar dari 9,5 mili. Ya, jadi pasir adalah agregat yang ukurannya 4,75 mili. Oke, 4,75 mili ini adalah ukuran batas ukuran untuk pasir. Ya, karena 9,5 dia pasti lolos semua. Oke. Terus kecil sampai kemudian ini ya 0,15 ya. Jadi ini adalah batasnya pasir. Jadi pasir itu mulai ukurannya 4,75 mili. Ya. Nah kalau kerikil, kerikil bebas ya, lebih besar lah maksud saya. Tapi dia di ukuran ini ya, di ukuran 2 inci ya atau 50,8 mili, dia itu lolos semua. Oke. Jadi biasanya kerikil itu dia lebih kecil dari 5 cm atau 50 mili. Ya. Kemudian ini rentang-rentangnya ya. Rentang-rentangnya. Oh, kalau misalnya ini ya, ukurannya 19 mili, ternyata untuk kerikil itu ada yang lolosnya 35 sampai 70%, ada yang nggak lolos sama sekali, ada yang anu. Jadi, loh Pak, ini kok kerikilnya ada banyak ya, ada 4 4 jenis, sedangkan untuk pasir kok cuma satu jenis. Iya, karena kerikil itu lebih beragam sebenarnya
ukurannya itu lebih beragam. Kalau pasir itu karena dia kecil ya, karena dia kecil itu ukurannya cenderung seragam. Jadi kalaupun berbeda-beda ya kita anggap sama lah, karena kan kecil. Dan juga di beton perannya itu untuk mengisi ya, mengisi celah-celahnya kerikil ya. Kalau pasir itu ya, maaf saya mungkin tadi salah bilang. Kalau pasir itu mengisi celah-celahnya kerikil ya. Jadi meskipun dia butirannya kecil dan butiran kecil itu berbagai macam ukurannya ya kita anggap hampir sama lah. Tapi untuk kerikil ya kerikil kita bedakan ya. Ada yang segini segitu ya. Jadi ya ada 4 jenis kerikil. Agregat kasar disebut juga kerikil, yaitu batuan kecil yang ukurannya antara 5 sampai 40 mm ya, ukuran stem. Sedangkan untuk BS ini ada kata BS yaitu adalah British Standard ya, standar di Inggris itu 4,8 sampai 4 mm ya. Jadi beda beda standar. Nah, itu ya aturannya setiap negara itu beda. Nah, kita itu ikut Amerika sebenarnya ya. Agregat halus juga bisa disebut pasir yaitu batuan kecil yang ukurannya antara 0,075 sampai 5 ya. Sampai ini disebut kok tadi bilang 4 sekarang 5 Pak. Ya 5 ini pembulat aja ini aja. 4,75 ya kita anggap pembulatan ke atas 5 gitu ya. Tapi ya kira-kira ini ya. Kira-kira ya sebut saja 4 sampai 5 itu deh ukurannya maksimal ya, maksimal si pasir. Oke. Jadi ini sebenarnya pembulatannya yang ini aja sih. Pembulatannya yang 4,75 ini. Oke. Ya, ini adalah klasifikasi ukuran-ukuran untuk si pasir dan kerikil ya dari kasar dan halus. Nah, sekarang ada zonanya. Ya. Oke. Pasir itu juga ternyata ada zonanya. Meskipun dia kita anggap kecil semua, gitu ya. Ada yang namanya pasir agak kasar ya. Ada yang namanya pasir sedang, pasir agak halus, pasir halus ya. Kemudian di sini ini adalah kehalusannya ya. Kehalusannya ini seperti ini. Nah, ini angka-angka ini nanti kita akan ngitung ya. Ini sekilas saja ya. Sekilas saja batas-batasnya ya. Nanti kalian juga akan saya ajari gunanya apa sih Pak angka-angka ini ya. Jadi ini sebutnya zona juga ya. Zona pasir nomor 1, zona nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nah, ini nanti kita akan ngitung. Perhitungannya adalah menentukan zona pasir mana yang sesuai. Ya, jadi ya ini sebagai tampilan aja ya. Kalian ini supaya lebih mudah saya tampilkan seperti ini, tapi nanti kalian akan gunakan angka-angka ini untuk menghitung sebenarnya ya. Oke, jadi daripada saya jelasin satu persatu ya dan isinya angka semua ini, maka lebih baik nanti saya jelaskan di hitungan sekalian ya, di hitungan sekalian. Tapi setidaknya di sini teman-teman bisa juga tahu bahwa meskipun pasir itu kecil gitu ya, itu juga dibedakan sebenarnya ya, dibedakan ada yang pasirnya agak kasar, sedang, halus dan pasir halus gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan gunakan lagi tabel ini ya. Jadi santai saja, kita akan menuju ke langkah berikutnya.